nggak sih kalau dulu Indonesia pernah ada tragedi yang bikin kota penuh darah. Sampai hari ini masih belum tahu tuh siapa dalangnya. Mari kita bahas. Halo semuanya, balik lagi sama gue Valdo dan Sony. kembali lagi di Sesat Sejarah Singkat. Hari ini kita bakal bahas sebuah tragedi kelam yang masih menjadi misteri siapa dalangnya. Tragedi Sampit di Kalimantan Tengah tahun 2001. Iya sih, dulu gue juga pernah denger tuh Pul, soal tragedi ini, tapi bener-bener serem gitu ya ternyata ceritanya. Iya, bisa dibilang gitu. Tragedi ini salah satu konflik antara etnis paling hebat di Indonesia, paling berdarah. Diawali dari ketegangan lama antara penduduk asli, suku Dayak, dan para pendatang dari Madura. Muncul isu-isu kecil kayak kabar burung, gesekan sosial, lalu pecah jadi bentrokan brutal di kota Sampit. Serem banget. Tapi uniknya pemicu pasti tragedi ini nih sampai sekarang masih jadi perdebatan Pul. Nggak ada satu versi ternyata mereka ini yang benar-benar diakui dari semua pihak. Ada yang bilang gara-gara kriminalitas, ada yang bilang dari provokator. Terus beneran percaya nggak sih ini hasilnya dari settingan ya kan? Kelompok tertentu itu membuat jadi ya kita terpecah belah gitu. Ya bisa jadi sih, karena kalau lihat skalanya Tom, ini bukan cuma keributan biasa. Dalam beberapa hari, ratusan orang tuh tewas. Kebanyakan sih dari warga Madura. Iya. Ada banyak kekerasan brutal, pembakaran rumah, pembunuhan sadis, bahkan desas-desus soal praktik mengerikan yang dilakukan untuk bentrokan. Bahkan ya katanya warga Dayak itu percaya bahwa pada konsep Ngayu, tradisi berburu kepala musuh yang dulu ada di masa lampau, walaupun zaman modern katanya semangat itu sempat dibangkitkan lagi pada waktu itu Pul. Tapi masih ada simpang siur ternyata, adanya bilang ini cuman mitos atau cuman dibesar-besarkan oleh media gitu. Nah iya itu dia, masalahnya kan udah lama mengendap. Mulai dari kesenjangan sosial, stereotip, negatif, sampai persaingan ekonomi. Jadi begitu ada insiden kecil seperti perkelahian biasa, langsung meledak dia jadi perang besar. Terus nggak lupa juga nih Bu, ternyata waktu itu situasi sosial politik dia 2001 ya? Iya, pada 2001 itu tuh benar-benar nggak stabil ternyata. Reformasi baru juga baru berjalan, terus ya banyaknya daerah rawan konflik ya kan. Bisa jadi adanya pihak-pihak sengaja memperkeruh suasana guys. Iya, jadi benar banget, banyak lapisan misteri ya. Dari dendam lama, isu politik, sampai kepercayaan adat. Nggak sesederhana yang kelihatan di berita. Sampai hari ini, tragedi Sampit bukan cuma cerita tentang kekerasan, tapi juga tentang luka kolektif yang sebelum sepenuhnya sembuh. Banyak korban yang masih trauma, banyak keluarga yang nggak tahu pasti kenapa mereka harus kehilangan orang-orang terdekatnya. Dan mungkin ada pertanyaan yang nggak akan selamanya menggantung siapa sebenarnya yang memantik api tragedi itu Pul. Serem sih, tapi juga itu ngebuka mata banget. Semoga aja kejadian kayak gini nih nggak bakal keulang lagi di zaman sekarang. Iya sih, semoga Pul ya kan, karena dari sejarah singkat kita hari ini tuh tetap ingat juga, terkadang sejarah bukan cuma soal apa yang kita tahu ternyata guys, tapi juga ya apa yang belum terungkap ternyata itu bisa jadi sejarah. Ya biar nggak ada lagi lah, selalu ada misteri-misteri yang menunggu diceritain gitu. Jadi kita bisa gitu menyampaikan apa yang kita tahu. Gitu. Ya jadi itu ya episode kita kali ini tentang tragedi Sampit di Kalimantan Tengah tahun 2001. Sampai ketemu di Sesat Sejarah Singkat episode selanjutnya. Bye bye.